Kita jumpa di sana, berbagi bersama, dan kita tahu pelangi yang satukan kita. Sebagai semangat jadi pribadi baru. Buka kita, buka jalan yang baru, dapatkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Sebagai semangat jadi pribadi baru. Buka kita, buka jalan yang baru, dapatkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Masa depan itu seperti apa? Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat. PPM School of Management, karena hidup tidaklah sekadar hadir. Dunia bisnis begitu dinamis, penuh karya, dan syarat akan makna. Strategi bisnis Anda selalu punya dinamika. Kadang sesuai rencana, kadang mesti lega, sekadar wacana. Tapi, tidak untuk masa depan Anda. Demi karir dan profesi idaman, saatnya Anda menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tingkatkan kompetensi diri, siap hadapi tantangan masa kini. PPM School of Management siap menjadi mitra terbaik Anda. Karena bagi kami, Anda adalah keluarga, sahabat, dan rekan sejawat, bukan sekadar mahasiswa. Dengan akreditasi A selama lebih dari 20 tahun dan diakui internasional melalui akreditasi ABES 21, program Magister Manajemen PPM adalah satu dari sedikit sekolah bisnis yang memiliki reputasi unggul di Indonesia. Didukung oleh dosen dan tenaga kependidikan yang ahli di bidang bisnis dan manajemen. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dengan ragam pendekatan yang digunakan. Dengan fasilitas yang berkualitas dan lokasi kampus yang strategis di pusat kota Jakarta, PPM School of Management menjadi pilihan tepat bagi pendidikan Anda. Bergabunglah dengan Magister Manajemen PPM School of Management. Masa depan itu seperti apa? Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya.
Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju, yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat. PPM School of Management, karena hidup tidaklah sekadar hadir. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Profesor Bramantio Johan Putro, MBA PhD, CRMP CRGP, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Ibu Ciu Heni Media MM CPM, selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM, kepada para pengisi acara hari ini, Ibu Nora Sri Hendriani, SEAK, MM PhD, Bapak Dr. Alain Wijanarka, STMT, Bapak Dr. Wendra, SEAK, MHRM, ACP CPC, Bapak Dr. Dimas Maulana, SEMM, serta Bu Dr. Aprihatiningrum Hidayati, SCMM. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta acara pagi hari ini. Selamat datang di acara Saturday with the Professors. Bahagia sekali saya Adinda Syarfina Rahmania yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Saturday with the Professors ialah event kolaborasi apik dari PPM School of Management dengan HRD Bacot untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda di sini menikmati hari Sabtu dengan belajar dan menambah ilmu bersama para expert kami. Perlu kami beritahukan bahwa term professors di sini bukan merujuk kepada gelar akademik, melainkan para keynote speakers di sini ialah para pengajar yang juga merupakan konsultan dan trainer di bidang manajemen. Jadi jangan khawatir Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda semua, dipastikan keynote speakers di tiap kelas nanti bukan pemateri yang kaleng-kaleng. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk para keynote speakers dan juga seluruh peserta acara hari ini. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin membacakan beberapa peraturan di acara pagi hari ini. Kepada tim operator, boleh tolong dibantu? Baiklah. Yang pertama, acara ini akan dimulai pada pukul 9 pagi hari ini. Berikutnya kepada para Bapak dan Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan bisa merename username akun sesuai dengan kategorinya masing-masing. Formatnya adalah sebagai berikut ini. Kelas yang diikuti strip nama Anda. Jadi contohnya Finance Class strip Ani. Berikutnya, selama sesi berlangsung, Bapak Ibu akan berada pada mode mute dan diharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti sesi ini dengan tertib ya. Kalau sampai terjadi pelanggaran, dengan berat hati kami akan remove peserta dari Zoom meeting. Dan rules terakhir, acara ini otomatis terekam ya Bapak Ibu untuk kepentingan dokumentasi. Berikutnya mengenai sertifikat digital, sertifikat akan diberikan hanya kepada peserta yang mengikuti acara sampai selesai dan telah mengisi form evaluasi. Link form evaluasi ini nanti akan diberikan pada saat sesi kelas berlangsung di breakout room-nya masing-masing. Form evaluasi tersebut akan dibuka aksesnya sampai dengan pukul 11.30 siang hari ini, Bapak Ibu, jadi dipastikan jangan sampai terlewat. Karena bagi peserta yang tidak mengisi form evaluasi dengan alasan apapun, tidak dapat mengklaim untuk menerima sertifikat digitalnya. Sertifikat digital akan dikirimkan lewat email pada tanggal 14 September 2021 nanti. Semoga sudah jelas ya peraturannya Bapak Ibu semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM kepada Profesor Bramantio Johan Putro, MBA PhD, CRMP CRGP. Layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara kita, saya kira sangat banyak karena hari ini sampai
detik ini ada 563, 564, 565 dan masih naik lagi jumlahnya ini. Mudah-mudahan hari ini hari yang cukup cerah dan menyenangkan untuk kita semua. Karena satu, teman-teman mudah-mudahan dalam kondisi bahagia dan sehat, sehingga itu yang penting sekarang ya, bahagia dan sehat. Yang kedua, ini hari Sabtu, yang barangkali juga mungkin sebagian dari teman-teman menikmati acara dengan keluarga atau dengan teman-teman, hari ini mengkhususkan diri untuk ikut mendengarkan acara seminar atau pelatihan We Meet with some professors of PPM School of Management. Ya. Dan saya kira ini hal yang sudah biasa kita lakukan, Bapak-Ibu sekalian, dan khususnya bagi para senior yang sudah bekerja. Ini kalau kita melihat sejarah ke belakang, ini biasanya dalam kondisi krisis, dalam kondisi ekonomi sedang turun, kebanyakan dari para eksekutif, para pimpinan, para pengusaha, umumnya kuliah. Kenapa? Karena ini saat yang tepat untuk mengembangkan diri pada saat pekerjaan tidak terlalu padat. Ya. Dari waktu ke waktu biasanya pada waktu kondisi tidak terlalu bagus, kelas MM kita biasanya cukup padat, cukup penuh. Ya. Ini juga saya nanti, mohon maaf nih Ruth dan Adinda, saya nggak bisa terlalu lama karena saya juga sekarang sedang ngajar di kelas MM yang mudah-mudahan dalam tempo 20 bulan sudah selesai mereka mendapatkan gelar MM. Kalau 20 bulan itu kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2023 ya, sudah selesai dan ekonomi harapannya sudah mulai pulih dan mereka sudah kembali fokus menjalankan pekerjaan. Jadi mungkin teman-teman semua yang ada di sini ada 603 ya sudah hadir. Mudah-mudahan silakan menggunakan kesempatan waktu senggang dalam kutip senggang jangka panjang ini untuk kuliah. Saya ingin terima kasih juga kepada para dosen dari PPM School of Management yang sudah berkenan. Saya lihat di layar saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu-satu nih. Saya cuma melihat di layar saya. Ada Pak Dimas, selamat pagi Pak Dimas. Ini salah satu dosen kebanggaan kita, Bu Apri. Siapa lagi nih yang saya lihat saja, Pak Wendra, Bu Cuhini. Selamat pagi. Semoga hari ini bisa sharing dengan teman-teman semuanya dan sharingnya bernas dan memberikan manfaat. Dan tentu teman-teman sekalian yang sudah hadir ada 608, masih 6 orangnya nih, Ruth. Mudah-mudahan nanti silakan untuk belajar lebih jauh, bukan hanya di hari ini, karena kalau hanya beberapa jam kan belajarnya terlalu sedikit ya. Ini kalau kita kuliah di MM itu totalnya berapa, Bu Apri? 40 SKS kira-kira ya. Dengan 40 SKS harapannya nanti bukannya gelarnya sebenarnya yang perlu dipentingkan, tapi adalah kemampuan kita merestructure pikiran kita, cara berpikir kita, sehingga nanti pada waktu menjalankan peran Bapak Ibu sebagai eksekutif bisa benar-benar membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan baik itu secara akademik maupun secara praktis. Karena orientasi dari kuliah kita di PPM School of Management adalah lebih ke praktikal. Dan kalau kita melihat survei dari alumni-alumni kita, ini mereka mengatakan value for money itu yang paling penting di PPM. Kuliah di PPM. Value for money itu artinya apa? Bayar 100 juta buat mereka tidak rugi karena memang mereka bisa menerapkan ilmunya dalam keputusan sehari di organisasi, di perusahaan, dan malah banyak yang tamat kemudian posisinya naik, gajinya naik gitu ya. Jadi secara personal pun bermanfaat bukan hanya bagi organisasi saja. Dan ini yang tidak saya promosikan, tapi juga beberapa kali terjadi karena nanti kami bisa dimarahi oleh perusahaan. Ada beberapa yang kemudian kuliah malah kemudian jadi dapat kerjaan baru gitu ya. Ini sekali lagi saya tidak promosikan karena nanti kalau kuliah gara-gara jadi kerjaan baru, PPM nanti yang bisa ditegur, dimarahi oleh perusahaan yang ngirim gitu ya. Saya kira itu saja. Enjoy today. Mudah-mudahan Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa menikmati acara kita hari ini, bisa belajar sesuatu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lebih engage dan bisa berinteraksi lebih jauh ke depan, dan seandainya dan kami berharap juga untuk PPM menjadi tempat rumah kedua bagi teman-teman sekalian. Silakan nanti kalau ingin kuliah di MM nanti kepada Mbak Ruth ini yang ngurusi pendaftaran gitu ya. Silakan teman-teman sekalian, enjoy your day. Mudah-mudahan cerah sampai tuntas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Bram atas sambutannya. Seperti yang disampaikan Pak Bram tadi, semoga rekan-rekan muda di sini bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari acara Saturday with the Professors hari ini. Dan semoga rekan-rekan bisa turut bergabung menjadi keluarga besar PPM School of Management.
Ya, Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang pengen jadi entrepreneur? Mungkin boleh raise hand dong, saya pengen lihat. Wah, banyak banget nih. Ada sekitar 1.250 orang nih yang ngacung. Oke, pas banget karena sesi selanjutnya bakal ada pengenalan inkubator bisnis yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Jeffrey Kurniawan MM selaku Manager of Innovation, Incubation and Business Development PPM School of Management. Langsung saja kepada Pak Jeffrey, layar dan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Adinda atas pengantarnya ya. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang selalu sehat ya hari ini dan juga berenergi untuk mengikuti acara berikutnya ya, Saturday Class with the Professor. Our Professor udah pada datang nih ya hari ini. Nah, izinkan saya mau curi waktu sebentar aja, mungkin 10-15 menit untuk menjelaskan mengenai apa yang lagi kita bangun bareng di PPM Manajemen gitu ya, yaitu inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis kami namanya BizCube, Business Incubator. Nah, kenapa dinamakan kubus gitu ya, cube, nanti kita cerita. Tapi sebelum ke sana, saya ingin cerita dulu bahwa pengembangan kewirausahaan di PPM Manajemen itu sebenarnya sudah punya track record yang cukup lama. Bahkan sejak S1 didirikan gitu ya, dan lebih lama lagi, karena di kami itu S2 kami lebih lama ya, umurnya dibanding S1 kami. Jadi yang namanya pengembangan kewirausahaan itu sudah ada. Nah, selama ini pengembangan kewirausahaan itu menyatu atau terintegrasi ke dalam mata kuliah. Jadi kalau di SMB, Sarjana Manajemen Bisnis, ada 2 mata kuliah ya. Kalau kemarin di kurikulum lama, ada Entrepreneur 1, Entrepreneur 2. Gitu. Kemudian kalau nanti tesisnya atau skripsinya itu boleh mengambil juga untuk membahas mengenai strategi pengembangan untuk bisnis sendiri. Begitu. Nah, jadi dari apa yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun ini, kami sudah banyak memunculkan, menciptakan gitu ya, meng-create berbagai jenis entrepreneur di berbagai industri begitu ya. Nah, ini beberapa aja yang kita masukkan di layar ini ya, beberapanya diantaranya ada yang di F&B, ada yang di fashion, ada yang di beauty begitu, ada juga yang di services ya, seperti desain grafik seperti itu. Jadi udah banyak hasil-hasilnya, maupun dari lulusan S1 maupun lulusan S2 begitu yang sekarang jadi entrepreneur. Nah, tapi kami tuh nggak pengen berhenti di sana, sehingga kami waktu itu juga menggali kepada mereka-mereka ini, para alumni kami, sebenarnya kalau jadi entrepreneur itu apa sih yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa sukses, untuk bisa berkelanjutan si bisnisnya. Ternyata dari FGD yang kami lakukan bersama dengan beberapa alumni kami yang sudah jadi entrepreneur, inilah hasilnya gitu. Jadi ini adalah keyword yang kami ekstrak dari hasil FGD. Apa sih yang diperlukan ya kalau rekan-rekan semua lihat di layar ini, kolom pertama, kolom kedua ini bicara tentang soft skills ya, bicara tentang mentalitas gitu ya, pantang menyerah, bagaimana kita bisa adaptif dengan situasi saat ini, agile begitu, inovatif ya, bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tambah, yang baru begitu untuk pelanggan dan laku gitu ya. Kemudian rajin, punya passion, dapat dipercaya dan lain-lain ya. Selain daripada juga ada berani, konsisten, dan lain-lain. Nah, sebelah kanan itu bicara tentang kayak hard skill gitu ya, hard skill atau konsep-konsep, metode-metode di bidang manajemen yang perlu dikuasai, seperti planning, mengerti bagaimana mengotak-atik namanya model bisnis, begitu dengan BMC misalkan, lalu bagaimana mengatur keuangan dari si bisnisnya itu, pengetahuan bisnis secara wawasan luas begitu ya, kemudian ada strategi, bikin strategi gimana caranya, gimana building partnership dan seterusnya. Jadi gabungan dua ini penting untuk bisa mengantarkan seseorang itu jadi entrepreneur gitu ya. Banyak ya seperti itu. Nah,
Sehingga PPM Management gitu, School of Management dari PPM itu nggak mau berhenti dari cuman pengembangan kewirausahaan melalui mata kuliah saja. Nah, per tahun kemarin kita membangun yang namanya inkubator bisnis. Inkubator bisnis ini tujuannya tidak lain untuk meningkatkan komitmen kami untuk bagaimana mengembangkan jiwa kewirausahaan, membekali student-student kami yang mau jadi entrepreneur supaya bisa punya probability sukses lebih tinggi seperti itu. Nah, kenapa dinamakan BizCube gitu ya? Sebenarnya ini nickname dari Business Incubator. Cube-nya ini sengaja ya dipilih kubus begitu supaya mencerminkan bahwa ini ada sebuah wadah, sebuah ruangan buat rekan-rekan gitu ya yang nantinya tergabung di sini untuk sama-sama bereksperimen, sama-sama mengeksplorasi bagaimana membuat suatu bisnis yang bisa berkelanjutan, bisa berhasil seperti itu. Nah, meskipun ini didirikan dari tahun 2020, tapi kami percaya dan yakin ya bahwa sebenarnya apa yang kami bawa di dalam BizCube ini adalah track record kami yang sudah mungkin lebih dari 10-20 tahun ya, kalau dihitung dari MM-nya begitu, di dalam mengembangkan kewirausahaan, jiwa kewirausahaan juga di student kami. Nah, kami bertekad di dalam BizCube untuk memberikan nilai kepada para tenant. Jadi tenant-tenant ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang berniat untuk jadi entrepreneur dan bergabung dalam program inkubasi dari inkubator ini. Nah, nilai apa yang ingin kami berikan? Ada 3. Kita pertama bicara soal ingin membentuk jiwa dan mentalitas wirausaha. Ya, kita sadar benar bahwa menjadi entrepreneur itu mudah, tapi lebih sulit lagi untuk bisa mempertahankan dan bagaimana menumbuh kembangkan si usahanya. Kalau bikin usaha sekarang mah gampang gitu ya, buka toko online aja udah jadi seperti itu. Kemudian kedua, kita ingin kita bekali mengenai keterampilan yang dibutuhkan. Jadi dengan keterampilan itu bisa jadi bekal buat si para entrepreneur muda ini untuk bisa nanti dia terjun langsung di bisnisnya. Karena sesuai dengan hasil FDD tadi ya, bahwa ternyata keterampilan juga penting, pengetahuan juga penting begitu. Yang ketiga, kita ingin membantu mereka untuk semakin mengakselerasi usaha mereka. Jadi kita bantu dengan berbagai akses kepada ekosistem bisnis yang diperlukan. Nah, untuk bisa create value-value ini ada 3. Maka kami harus membuat semacam program-program atau layanan buat mereka-mereka ini, buat tenant-tenant kami, buat rekan-rekan sekalian yang nantinya mungkin join PPM. Jadi ada 6 gitu ya layanan yang kurang lebih bisa kami berikan. Yang pertama adalah mengenai penyediaan ruangan dan fasilitas perkantoran. Ini khususnya kalau terjadi offline ya. Sekarang ini online maka nggak bisa dilakukan. Tapi kalau offline kita dedikasikan suatu ruangan di PPM untuk teman-teman entrepreneur itu jadiin base camp ya, ruangan itu jadi tempat berkumpul bersama, shared office gitu ya, bisa kerja di situ, bisa diskusi, rapat di sana. Kemudian ada yang kedua, ini yang paling penting, pendampingan ya, mentoring. Jadi mentoring di sini nggak cuma oleh para dosen, tapi juga kami akan mencarikan bagi tenant yang udah masuk ke program inkubasi, itu adalah alumni-alumni ataupun dari pihak eksternal yang benar-benar pengusaha ya, praktisi. Lalu yang ketiga adalah memberikan workshop-workshop pengembangan kompetensi ya seperti itu. Dan yang 3 terakhir ini sebenarnya akses menuju ekosistem bisnis ya, entah itu untuk pendanaan, akses untuk layanan-layanan administrasi bisnis, atau mungkin akses untuk bantuan R&D atau teknologi. Jadi itu kurang lebih yang akan kami lakukan. Dan yang paling penting adalah kami ingin membentuk jiwa agile entrepreneur gitu. Jadi kenapa agile ini sangat dibutuhkan? Agile ini terminologi istilah yang kami angkat berdasarkan hasil FDD yang tadi ya. Jadi kami ekstrak menjadi lebih sempit, lebih sedikit gitu kata-katanya. Ada 5 kualitas yang ingin kami bentuk ya melalui program inkubasi kami. Buat rekan-rekan yang join di dalam program inkubasi. Yang pertama adalah adaptif. Dia bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Dia bisa jeli melihat perubahan lingkungan. Tidak resisten untuk berubah. Kedua, dia punya grit ya. Dia punya passion, tapi dia juga punya perseverance, dia punya daya juang untuk mencapai goal jangka panjang. Karena itu butuh banget ya jadi tahan banting kalau jadi entrepreneur. Yang ketiga dia impactful, dia bisa create impact dari bisnisnya itu, nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat society. Kemudian yang keempat adalah learner, jadi kita cekokin bahwa kita ini
nggak tahu tentang segalanya. Oleh karena itu kita harus terus-menerus belajar ya. Dan yang terakhir adalah ethical. Nah, ini sangat penting bagaimana supaya bisnis kita itu kita lakukan dengan memperhatikan etika bisnis ya. Itu sangat penting di PPM Management. Nah, ini tahapan pengembangan kewirausahaan di PPM Management. Jadi ada 4 ya, initiating stage, planning stage, growing stage, accelerating stage. Jadi kami sudah membagi tahap-tahapan ini berdasarkan journey entrepreneurial yang normally gitu ya, tiap entrepreneur muda itu alami. Kalau di planning stage ini intinya adalah sampai dengan planning stage, rekan-rekan itu akan harus memilih ide bisnisnya, kemudian menguji kelayakan dari ide bisnisnya, dan membuat rencana bisnis. Di growing stage itu mulai merealisasikan, membuat prototyping produk, mengiterasi produknya harus seperti apa, supaya sesuai dengan konsumennya, kemudian juga menjalankan bisnisnya, mengkomersialisasi. Sampai dengan kita harapkan memang terlihat pertumbuhan yang stabil begitu ya, revenue-nya ada terus, dan bahkan bisa profit. Nah, kurang lebih lamanya itu di growing stage ini. Nah, harapannya setelah ngikutin growing stage ini, inkubasi, ini program inkubasi, maka rekan-rekan itu akan mandiri ya, akan bisa mandiri sehingga masuk ke accelerating stage, pendampingan dari kami itu udah jauh lebih minim. Jadi bisa bergerak sendiri, tidak di bawah lagi program inkubasi. Kurang lebih itu yang kami rencanakan. Ini beberapa contoh judul-judul di dalam workshop yang kita berikan di setiap tahap ya. Nah, selama ini teman-teman juga bisa akses kalau ingin barang-barang belajar ya, mungkin belum join ke PPM, mungkin masih SMA juga misalkan gitu ya, ataupun ingin nantinya join. Nah, silakan aja akses event-event kami, karena event-event kami ada yang 2 bulanan seperti yang Pojok Planner Muda ini gitu ya, dan yang paling dekat itu adalah beberapa hari ke depan nih, tanggal 31. Silakan aja untuk akses link pendaftarannya. Silakan ikut-ikut belajar di sini, karena di Pojok Planner Muda ini kami selalu menghadirkan pengusaha-pengusaha muda ya, pengusaha-pengusaha muda yang notabene memang alumni dari kami, yang memang sekarang kreat usaha, yang sudah ada startup di sana, ada juga yang sektor-sektor lain ya seperti F&B dan seterusnya, untuk mereka bisa cerita sesuatu yang kenapa mereka bisa jadi seperti itu, kemudian juga tips and trick-nya apa. Dan untuk yang besok ini bicara khusus tentang paperless accounting ya, menarik ya. Silakan aja untuk join di tanggal 31 pukul 4 sampai setengah 6 sore. Mungkin itu aja sedikit pengantar dari kami. Stay tune aja terus di IG-nya PPM School ya, @ppm-school, dan kalau rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan mengenai inkubator bisnis, bisa juga reach us via email ya, piipu atau biscube@ppm-management.ac.id. Itu aja rekan-rekan ya, sedikit informasi buat rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan jadi tertarik untuk join kami ya di inkubator, tentu dengan masuk dulu seleksi di PPM Management ya, di PPM School of Management. Oke, itu aja, saya kembalikan ke Dinda. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya ya. Selamat belajar. Terima kasih Pak Jeffrey atas penjelasannya. Wah, keren banget nih ya tadi penjelasan mengenai inkubator bisnisnya PPM. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin membentuk jiwa kewirausahaan, mengembangkan keterampilan, serta mempercepat bisnis Anda nih, bisa langsung aja gabung di Biscube PPM. Oke, pasti Bapak Ibu di sini juga udah penasaran banget kan tentang program Magister Manajemen yang ditawarkan oleh PPM. Nah, untuk lebih mengenal lagi mengenai program tersebut, kita akan mengundang langsung Bapak Dr. Wendra, SEAK, MHRM, SCP, CPC, yang akan menjelaskan kerennya program Magister di PPM ini. Baiklah, kepada Pak Wendra, layar dan waktu dipersilakan, Pak. Halo, apakah Pak Wendra sudah join? Oke, Baik. silakan Terima kasih. Pak. Ya, baik. Terima kasih Adinda. Selamat pagi semua, teman-teman semua. Saya panggil teman-teman ya, karena kayaknya umurnya nggak beda-beda sama saya gitu ya. 17, 18 kayaknya umur kita ya. Oke, baik. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua pada hari ini. Hari Sabtu pagi. Kalau dari tempat saya di Bandung, ini sangat cerah di luar ya. Matahari bersinar dengan terang. Moga-moga ini menjadi satu hari yang berkah ya untuk apapun kegiatan yang kita lakukan, termasuk kegiatan menghadiri Saturday with the Professor hari ini ya. Nah, sambil minum kopi, sambil minum teh, lele ya, mungkin juga sambil duduk dengan keluarga, silahkan
mengikuti acara kami ini. Baik ya, tadi sudah disampaikan Dinda bahwasanya saya diberikan waktu untuk menjelaskan tentang program Magister Manajemen ya, program yang kami miliki di PPM. Baik, kalau begitu saya mohon izin saya share dulu materinya ya, jadi agar bisa lebih terstruktur penyampaiannya gitu ya. Nah, baik teman-teman semua, jadi mungkin di sini beragam ya yang hadir, ada yang sudah kenal dengan PPM Manajemen, ada yang pernah lewat saja di depan Menteng Raya dan tahu itu adalah PPM Manajemen, ada mungkin yang ya sedikit, ya mungkin baru sedikit tahu atau barangkali baru pertama kali mendengar ya. Maka barangkali akan lebih bagus kalau misalnya saya berikan sedikit pengantar dulu tentang PPM Manajemen sebelum saya masuk ke kurikulum Magister Manajemen yang kita miliki. Ya, jadi nama lembaga kita adalah Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Sekolah Tinggi Manajemen PPM ini teman-teman semua ini sudah berdiri sejak tahun 67. Jadi kita adalah sebetulnya adalah bagian dari sebuah lembaga manajemen tertua di Indonesia. Tertua jangan dikategorikan wah ini orang kolot kalau orang tua, bukan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah semakin lama itu akan artinya experience-nya semakin lama dan kita memiliki pengalaman yang matang dan sudah panjang di dalam program pendidikan, terutama program Magister Manajemen gitu ya. Nah, program di Sekolah Tinggi Manajemen PPM itu ada dua ya secara besar, ada S1 dan ada S2 ya. S1 ada sarjana akuntansi bisnis dan S2 ada S1 berikutnya adalah ada sarjana manajemen bisnis. Sedangkan program S2 kita bagi tiga, teman-teman semua. Ada yang namanya MM Wijawiyata Manajemen, MM Eksekutif Muda, dan MM Eksekutif. Nanti kita akan ke sana ya, lihat satu persatu kurikulumnya seperti apa. Jadi sabar dulu ya. Oke. Nah, lanjut berikutnya, ini fakta saja bicara. Kalau misalnya saya mengatakan, wah ini PPM adalah lembaga Sekolah Tinggi Manajemen PPM adalah sekolah yang bagus misalnya ya. Mungkin teman-teman ya tidak percaya. Ini Bapak Wendra ini jualan sepertinya. Tapi yang bisa kita jadikan pegangan mungkin data saja ya, bahwasanya program Magister Manajemen PPM itu ya sudah terakreditasi A sejak tahun 93. Jadi silakan dihitung saja 93 sampai 2001 udah berapa tahun tuh ya. Kita sudah terakreditasi A. Kemudian sarjana manajemen bisnis kita juga sudah terakreditasi A sejak tahun 2012. Nah, di samping tadi di video tadi teman-teman waktu pembukaan kan juga sudah melihat bahwasanya kita adalah salah satu sekolah yang diakui secara internasional melalui penghargaan EBES 21 ya dari sebuah lembaga yang berpusat di Tokyo. Dan ini juga fakta yang berbicara bahwasanya Sekolah Tinggi Manajemen PPM itu memiliki sistem penjaminan mutu atau singkatannya adalah SPMI kategori sekolah tinggi terbaik 2019, terbaik di Indonesia. Ya. Kemudian juga kita adalah satu dari sekian, kalau dipresentasikan itu kita adalah masuk ke dalam 4% perguruan tinggi terakreditasi unggul di Indonesia. Jadi artinya adalah sekitar 96% lagi perguruan tinggi di Indonesia itu tidak tergolong unggul gitu kan ya. Jadi fakta saja yang berbicara, kita adalah sekolah tinggi yang yang unggul, yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Nah, baik itu tentang PPM manajemen ya, Sekolah Tinggi Manajemen PPM sebagai latar belakang. Nah, sekarang saya akan masuk ke penjelasan tentang program Magister Manajemen sendiri. Karena asumsinya adalah teman-teman semua hadir di sini karena ingin mengetahui dan memperoleh gambaran yang lebih lengkap ya, tidak parsial-parsial seperti apa sih program Magister Manajemen di PPM ya. Nah, saya mulai dengan visi misi. Kenapa saya mulai dengan visi misi? Karena visi misi inilah yang menentukan arah PPM itu akan kemana. Dan dari visi misi juga teman-teman bisa mengetahui ini lembaga cocok dengan kebutuhan saya atau tidak ya untuk mengembangkan ilmu saya. Oke, kita mulai dengan pertama itu visinya. Visi dari program Magister Manajemen PPM adalah menjadi wahana pembelajaran manajemen unggulan dan berrelevansi praktik yang didasari nilai-nilai luhur yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kata kuncinya saya bold di sana adalah praktik, karena memang fokus kita adalah praktikal ya. Jadi ilmu yang disampaikan itu praktikal. Buat apa capek-capek sekolah ya, meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan biaya untuk sekolah yang kemudian nggak bisa dipakai. Apalagi dunia bisnis saat ini kan sangat kompetitif, teman-teman. Jadi persaingan itu kan semakin global. Jadi banyak orang ya bisa sekolah dimanapun saat ini. Tapi pertanyaannya apakah ilmunya bisa dipakai, kan gitu yang akan membedakan. Ya, jadi kalau sekedar ijazah itu yang disebut dengan order qualifier, ya sekedar masuk kualifikasi iya.
Tapi apakah akan jadi winner? Nah, itu pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab. Nah, biasanya winner itu adalah orang yang siap pakai di tempat kerja. Kedua, kita lihat misi. Ya. Misi kita adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen yang berbasiskan ilmu manajemen mutakhir yang berorientasi terapan. Sekali lagi, kita bicara ini adalah ilmunya terapan, bukan ilmu sekedar knowledge ya batasannya. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah dengar taksonomi Bloom ya, jadi mulai dari sekedar mengetahui sampai mampu menerapkan dan bahkan meng-create sesuatu yang baru, maka kita bermain di level meng-create sesuatu yang baru itu dan bisa paling tidak bisa menerapkan ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan penelitian berkualitas. Nah, salah satu parameter untuk menunjukkan bahwasanya Sekolah Tinggi Manajemen PPM memiliki penelitian berkualitas adalah karena kita terakreditasi unggul tadi. Karena salah satu kriteria atau parameter untuk bisa dianggap sebagai perguruan tinggi unggul adalah memiliki penelitian-penelitian. Dan itu yang membedakan dengan perguruan tinggi lain, yang 96% tadi yang saya katakan. Kemudian kita mengembangkan tanggung jawab sosial, dan juga mengembangkan jejaring nasional dan internasional. Maka teman-teman semua, kita semuanya ini sudah textbook in English, kita punya program international class, kita punya program faculty exchange dengan beberapa perguruan tinggi mitra di luar negeri, karena memang orientasi kita adalah tidak hanya menjadi pemain lokal, tapi kita adalah pemain paling tidak pemain terkemuka di Asia Tenggara, karena zaman sekarang gitu kan ya, masa hanya bermain di lokal, nah sangat tidak kompetitif. Nah berikutnya kita lanjut ya, tujuan program Magister Manajemen di PPM itu adalah yang saya buat sana ya. Kita ingin meng-create change leader di masa yang akan datang, atau bahasa sekarangnya nih transformational leader gitu kan ya. Karena kan isunya sekarang transformasi nih di mana-mana pun, di industri apapun ya. Jadi kita akan menyiapkan manajer yang bisa menjadi pemimpin perubahan, namun rambu-rambunya ada, tetap menjalankan etika bisnis. Karena banyak di sana, di luar sana, orang yang punya ide perubahan, sangat inovatif, kreatif, namun tidak punya etika. Nah, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan value yang kami anut ya. Nah, kemudian kompetensi yang diharapkan dari program Magister Manajemen PPM adalah alumni kita adalah tidak hanya hard skill saja, tapi juga soft skill. Karena penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwasanya orang yang unggul di tempat kerja itu bukan karena punya hard skill saja, hard skill sih iya, tapi itu tadi yang saya katakan, hard skill itu adalah yang disebut dengan order qualifier, alat untuk masuk ke dalam kelompok apakah orang ini memenuhi kualifikasi atau tidak. Jadi sekedar misalnya ya teman-teman, selesai kuliah, cari kerja, ya bisa memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh pencari kerja, perusahaan yang ada tertulis di papan iklan ya, dibutuhkan orang dengan pendidikan sekian. Itu kan harus kompetensi ya biasanya yang terlihat di sana. Tapi kan yang membedakan kemudian adalah self confidence-nya. Yang membedakan kemudian adalah kemampuan membangun relationship building. Zaman sekarang nggak ada lagi orang pemain tunggal. Ya orang itu harus kolaboratif. Ya, jadi kalau mau pintar sendiri di perusahaan itu kayak ilalang ya, ada padang ilalang itu ya, terus tiba-tiba ada satu tumbuh ilalang yang tinggi sendiri, itu yang duluan dibabat, percayalah sama saya. Ya, jadi kalau dia adalah petani, kalau ada ilalang yang tumbuh yang tinggi sendiri itu duluan yang dibabat. Itu juga yang terjadi di perusahaan. Kalau nggak bisa kolaboratif, nggak bisa bangun teamwork, itu dibabat biasanya. Jadi relationship building itu penting. Kemudian passion for growth, atau istilah sekarangnya mungkin ya, atau grit ya, punya passion ya. Punya passion untuk tumbuh terus belajar. Nah ini sangat penting, di samping juga adalah team leadership dan teamwork ya. Nah kemudian saya lanjutkan kekhasan program kami yang mungkin teman-teman boleh bandingkan, atau teman-teman juga pernah menghadiri imposition di tempat lain ya. Kalau kita itu belajarnya dinamis, jadi jangan khawatir akan bosan ya. Tugas sudah disiapkan oleh dosen-dosen ya. Jadi ada tugas, ada diskusi kelompok, ada kasus, ada project paper, ya. Jadi banyak ragam kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Jadi belajar itu tidak hanya baca buku dan dengarin dosen bicara, begitu deh intinya, ya. Kalau dosen bicara, dosen baca buku, ya dosennya yang pintar gitu kan ya. Tapi kita kan orientasinya adalah student ya. Jadi bagaimana student membawa sesuatu. Kalau istilah Pak Bram tadi value for money ya. Invest di PPM value for money. Artinya tingkat pengembaliannya jauh lebih besar daripada cost yang dikeluarkan. Yang kedua adalah pola pikir diagnosis solusi terapan. Betapa banyak orang pintar di di lingkungan sekitar kita, tapi nggak bisa ngasih solusi kan? Akhirnya kan ribut-ribut di media sosial kan? Jadi bikin meme lah, cerewet lah, itu nyinyir sana sini ya. Karena bisanya hanya diagnosis. Tapi apa loh hasil karya Anda? Apa yang bisa Anda lakukan? Ini kan jadi aneh kan? Nggak bisa ngasih
analisis tapi nggak bisa ngasih solusi yang bisa diterapkan. Nah, itu bukan arena bermain kami, karena yang kami didik mahasiswa kami adalah bisa melakukan diagnosis, solusi, dan memberikan terapan. Kemudian ketiga adalah profesional memiliki tanggung jawab sosial. Kami yakin bahwasanya menjadi eksekutif yang pintar, menghasilkan uang, kekayaan bagi diri sendiri, itu suatu yang tidak lengkap bagi seorang eksekutif. Karena eksekutif itu tidak boleh tercerabut dari lingkungan sosialnya. Kalau dalam ajaran agama saya mengatakan ya kita itu harus bermanfaat bagi sesama manusia, kan begitu ya. Saya rasa itu ajaran semua agama lah ya. Jadi kita bermanfaat bagi semua manusia. Maka yang kita didik adalah eksekutif yang juga memiliki tanggung jawab sosial. Dan ini semua kita turunkan ke dalam kurikulum kita. Jadi visi, misi, target ya, dan target, tujuan, kompetensi yang dihasilkan itu kemudian kita turunkan dalam kurikulum yang akan segera kita lihat. Nah, ini adalah program Wijaya Wiyata Manajemen. Kenapa disebut dengan Wijaya Wiyata? Ini dari bahasa Jawa yang artinya adalah wiji ya, atau biji atau tumbuh ya. Artinya di sini adalah kita memasukkan ke dalam program Wijaya Wiyata Manajemen ini bagi yang fresh graduate, tamat SMA, tamat sarjana, langsung ingin mengambil magister. Karena kan sekarang S1 itu udah banyak orang yang S1 kan ya. Jadi bukan berarti mengecilkan S1 nih, tapi artinya adalah kompetisinya sudah sangat ketat. Maka kalau ingin kita terlihat ya berbeda di crowd ya, di keramaian, maka kita harus punya sesuatu yang lebih. Salah satunya pendekatannya adalah dengan mengambil program magister manajemen. Dan magister manajemen yang kita kelompokkan adalah bagi yang fresh graduate. Karena kita berusaha mengumpulkan orang-orang dengan pengalaman yang sama ya. Jadi yang fresh gabung dengan fresh. Jadi jangan khawatir nih, nanti stres Pak masuk PPM manajemen. Kayaknya orangnya tua-tua seperti Bapak. Bukan ya, saya muda tadi ya. Ya orangnya agak senior gitu ya. Enggak. Jadi kita kelompokkan ada yang masuk ke kelas yang yang fresh, yang muda-muda. Ada juga yang masuk ke dalam kelompok nanti. Ini dulu ya ceritanya. Jadi kalau di Wijaya Wiyata Manajemen itu metode pengajarannya macam-macam gitu ya. Ada presentasi, diskusi kelompok, ada mentoring, outbound ya. Anda dikasih buddy juga nanti untuk program pengembangan diri. Kita memiliki kompetensi manajemen, mahasiswa dikirim kompetisi, yang membatasi hanyalah langit. Ya, seberapa mau sih ikut kompetisi, itu aja batasannya. Kalau Anda mau ikut kompetisi, ayo kita fasilitasi. Bahkan kita dorong mahasiswa kita untuk ikut kompetisi. Kemudian kita punya career opportunity, ada kegiatan career day dan talent fair untuk mencari kerja nanti. Kemudian punya kegiatan student exchange dan juga ada beasiswa The Future Leader. Nanti bisa ditanya lebih lanjut, gitu ya. Nah, untuk Wijaya Wiyata Manajemen ini kuliahnya adalah setiap hari, ya mulai dari Selasa sampai Jumat. Karena memang kan fresh graduate ya, belum terikat di suatu instansi tertentu. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan program Magister Manajemen Eksekutif Muda. Nah, ini bagi para manajer-manajer muda yang paling tidak sudah menduduki first line level manager di dalam perusahaan atau middle level manager dalam perusahaan. Ya, jadi ini kita kelompokkan. Ya, nah di metode pengajarannya juga akan sangat beragam. Ada kompetisi juga yang bisa diikuti. Bahkan banyak juga yang dari eksekutif muda ini yang menjuarai kompetisi-kompetisi tingkat regional, Bapak Ibu sekalian, dan ikut kompetisi internasional juga. Jadi bukan hal aneh lagi bagi mahasiswa kami untuk ikut kompetisi-kompetisi di luar sana. Kemudian kuliahnya adalah setiap Selasa, Kamis malam, dan hari Sabtu. Ya, itu 3 hari. Ya, Selasa, Kamis malam karena sudah bekerja biasanya kita kuliah malam. Dan yang terakhir adalah ini program Magister MM Eksekutif. Ini adalah kelas bagi para senior. Biasanya ini disebut dengan kelas para direktur. Karena kenapa? Karena kalau isinya nggak direktur, biasanya calon direktur ya. Jadi ada vice president ya di dalamnya, ada GM biasanya ya, atau senior manager paling tidak ya. Mereka yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun di perusahaan ya. Dan mereka biasanya sudah berada pada level pengambil keputusan di unit fungsional mereka masing-masing ya. Nah, ini semua sebetulnya adalah sumber kekayaan juga bagi kita di PPM Manajemen. Kalau kuliah artinya nanti adalah ketika menjadi alumni kita akan terhubung dengan alumni yang sangat beragam ya teman-teman semua. Ada yang fresh, ada yang sudah eksekutif ya, punya pengalaman itu. Nah, jadi program MM Eksekutif itu di kuliahnya adalah setiap Sabtu, Jumat malam dan Sabtu karena biasanya juga bekerja gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke kurikulum. Tadi saya katakan bahwasanya visi, misi, tujuan, kompetensi profil ya mahasiswa yang dihasilkan itu kita turunkan ke dalam kurikulum kita. Nah, seperti apa kurikulum di PPM Manajemen? Nah, ini bisa dilihat di layar ya. Jadi semester 1 itu nanti akan ada beberapa mata kuliah ya.
ada akuntansi, keuangan, dan statistik aplikasi nanti itu untuk pengantar saja, matrikulasi. Dan kemudian kita lanjut dengan mata kuliah perilaku organisasi, seni berpikir, manajemen keuangan, dan kepemimpinan. Ya, jadi pengembangan soft kompetensi seperti saya katakan itu sudah masuk di semester 1 karena ini penting. Ya, yang semester 2 nanti akan ada kuliah etika bisnis. Nah, ini uniqueness ya, kita ada kuliah etika bisnis yang di tempat lain juga belum tentu ada. Kemudian ada mata kuliah fungsional yang lain seperti manajemen modal manusia, manajemen pemasaran, supply chains, operation management, dan strategi bisnis dan transformasi. Ya. Kemudian di semester 3 teman-teman tinggal mengambil elektif dan metodologi penelitian. Nah, biasanya di metodologi penelitian kita juga sudah menunjuk para pembimbing ya. Nah, untuk bisa langsung setelah metodologi penelitian selesai, teman-teman siap untuk tesis. Ya, jadi semester 4 nanti akan ada semester 4 nanti tinggal tesis, dan kemudian KP ya. Jika di yang WM tentu KP, kalau yang MA dan eksekutif muda tidak perlu KP. Jadi harapannya adalah mohon maaf, waktunya kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Oke, baik, 3 menit lagi pas itu waktunya. Oke. Nah, jadi nanti 20 bulan itu selesai ya. Jadi 20 bulan selesai. Dan ini adalah mata kuliah pilihan yang saya katakan di semester 3. Jadi ada 5 kelompok mata kuliah pilihan. Ada manajemen keuangan, kelompok manajemen modal manusia, manajemen pemasaran, entrepreneurship, dan manajemen operasi. Dan untuk beberapa mata kuliah, lulusannya nanti akan langsung tersertifikasi untuk manajemen risiko dan supply chain management. Ini untuk Wiyata Manajemen. Kemudian untuk eksekutif muda, juga ada 5 pilihan elektif, yang nanti akan disampaikan lebih lanjut ketika ada di semester 2. Ya. Dan ini juga bisa ditanyakan nanti ke bagian marketing kami. Ya. Tapi nanti lulusannya juga nanti akan, yang mata kuliah tertentu juga akan bisa dapat sertifikasi manajemen risiko dan supply chain. Dan eksekutif, ya, pilihannya adalah manajemen keuangan, modal manusia, manajemen pemasaran, dan ada satu lagi strategik ya, karena levelnya sudah direktur dan senior manager. Dan ada juga mata kuliah manajemen operasi. Dan terakhir, nah ini menit ketiga karena saya sudah diwanti-wanti Adinda ya. Oke, ya jadi staf pengajar kami itu adalah komposisi dari pengajar dan praktisi sebetulnya ya. Karena kita juga punya unit bisnis di sini, konsultansi dan training teman-teman semua. Ya, jadi kalau dosen ini ya, dosen kami ya barangkali ya nggak cuma teori-teori doang ya juga ya. Jadi karena mereka juga berpraktek sebagai konsultan dan trainer di unit bisnis yang lain. Jadi jangan khawatir, insight-nya itu akan balance ya. Biasanya kita akan balance, dan di samping juga kita mengundang juga para guest lecture dan mengadakan kuliah umum yang biasanya mengundang pembicara tidak hanya nasional tapi juga level dunia secara rutin di PPM Management. Demikian barangkali Adinda ya. Terima kasih semua teman-teman. Saya harap bisa bergabung dan bertemu dengan teman-teman nanti di program Magister Manajemen PPM. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Pak Wendra. Gimana nih kelihatannya dari wajah Bapak Ibu di sini makin gak sabar ya untuk join di program Magister Manajemen PPM School of Management. Wah, pas banget nih, karena saya juga punya beberapa info menarik untuk para Bapak Ibu di sini. Walaupun mungkin tadi Pak Wendra juga udah banyak kasih info ya mengenai program-programnya, tapi saya juga mau highlight lagi nih beberapa hal penting terkait program di UM PPM. Di manajemen magister PPM maksud saya. Jadi buat yang lagi berniat untuk meneruskan pendidikan ke jenjang S2 bisa banget langsung daftar di PPM School of Management, karena di PPM ini kami membuka 5 program studi yang pastinya bisa mengakomodir setiap kebutuhan Bapak Ibu di sini. Apa aja tuh? Jadi yang pertama ini ada MM Wijawiyata Manajemen atau yang biasa disingkat WM. Nah, WM ini merupakan kelas reguler yang perkuliahannya tiap hari dari Senin sampai Jumat, dimulai dari jam 8 sampai jam 15.30, dan cocok buat Bapak Ibu yang mungkin masih fresh graduate, maksimal umur 26 tahun, dan sedang mencari kesempatan untuk bekerja di bidang profesional. Cocok banget nih untuk masuk di kelas WM ini. Karena di sini nanti Bapak Ibu nggak hanya berkesempatan untuk dapat pengembangan ilmu hard skill, tapi juga soft skill dengan adanya mentoring dan internship, dan juga akses ke jaringan mahasiswa dan alumni di PPM Network. Lalu berikutnya, PPM juga punya program Wijawiyata Manajemen kelas Entrepreneurship. Jadi kurang lebih sama dengan kelas reguler sebelumnya, perkuliahannya juga setiap hari, dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 15.30, tapi kurikulumnya aja nih agak berbeda, khusus ditujukan buat Bapak Ibu yang berminat belajar mengenai kewirausahaan. Jadi buat yang lagi merintis usaha atau pengen punya bisnis setelah lulus, pas banget untuk ambil program ini. Nah, kerennya lagi program WM kelas reguler dan juga entrepreneurship ini
menyediakan beasiswa parsial hingga 30 juta loh. Menarik banget kan Bapak Ibu? Jadi langsung aja siapin catatan, karena bagi Bapak Ibu yang mau daftar bisa langsung mengikuti tes seleksinya di tanggal 1 September 2021 nanti dengan mendaftar di bit.ly/ppm-wm, atau kalau mau tanya-tanya langsung ke tim admisi PPM bisa langsung aja menghubungi kontak WhatsApp-nya di 0813 1514 1942. Oke, selanjutnya kita masuk ke program ketiga nih. Ada Eksekutif Muda atau biasa disingkat menjadi EM. Nah, program ini ditujukan untuk para eksmot-eksmot nih yang sudah menjadi karyawan. Jadi jadwal perkuliahannya juga tidak setiap hari, melainkan di hari Selasa dan Kamis di jam 7 sampai jam 9 malam, dan Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Program ini cocok buat Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 1 sampai 2 tahun, sedang bekerja, dan maksimal berusia 30 tahun. Nggak kalah dengan program UM sebelumnya, Eksekutif Muda ini juga menyediakan beasiswa sampai 40 juta. Wah, lebih besar lagi nih jumlahnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu bisa langsung aja daftar di link bit.ly/ppm-em, atau langsung dapat menghubungi kontak WhatsApp yang sama di nomor 0813 1514 1942. Oke, program keempat ditujukan untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman bekerja minimum 5 tahun, dan saat ini berusia minimal 31 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar di Magister Manajemen Eksekutif atau yang biasa disingkat MME dengan waktu perkuliahan di hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam dan hari Sabtu pukul 8 sampai jam 5 sore. Bapak Ibu di sini juga bisa mendapatkan potongan sebesar 10 juta rupiah loh untuk kelas yang akan dimulai di bulan Oktober nanti. Terus gimana nih kalau mau daftar caranya? Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja di link bit.ly/ppm-mme, atau bisa langsung menghubungi kontak di nomor 0813 8900 6660. Nah, info terakhir nih, PPM juga punya program non-degree, yaitu Mini MM dengan syarat pengalaman kerja minimal 2 tahun yang modulnya didesain semacam MM tapi durasinya jauh lebih singkat, yaitu sekitar 2 minggu setiap modulnya. Nah, terdapat kurang lebih 9 modul yang Bapak Ibu bisa pilih untuk mendapatkan sertifikat dan transkrip nilai. Ya, itu dia tadi penjelasan kelima program magister di PPM School of Management. Semoga penjelasannya sudah jelas ya, tapi kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada banyak pertanyaan, misalnya tentang jalur masuk, biaya pendaftaran, dan lain sebagainya, bisa langsung saja menghubungi PPM School di berbagai channel komunikasi berikut. Bisa follow Instagram-nya di @ppmschool, atau berkunjung ke website kita di www.ppmschool.ac.id, atau kalau masih kurang jelas, bisa langsung chat dengan tim admisi PPM School di 0813 1514 1942. Baiklah, masuk ke acara intinya nih. Nanti Bapak Ibu di sini akan dibagi ke dalam beberapa breakout room. Nah, untuk memudahkan panitia, sekali lagi saya mengingatkan kepada para Bapak Ibu dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya dan bisa merename username akun sesuai dengan kategorinya masing-masing. Formatnya sebagai berikut. Kelas yang diikuti /nama. Jadi contohnya Finance Class /Adinda. Nah, nanti di breakout room 1 ini akan ada sesi dengan tema Sustainable Finance Practice for a Better World yang dibawakan oleh Ibu Nora Sri Hendriani, SEAK, MM, PhD. Kemudian di breakout room 2 akan ada Dr. Alain Wijanarka, STMT, yang akan membawakan sesi Early Warning System to Cope with Crisis. Berikutnya di breakout room 3 akan ada sesi dengan tema Leadership in Uncertain Times yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Wendra, SEAK, MHRM, SCP, CPC. Di breakout room 4 akan ada penjelasan mengenai Understanding Branding for Successful Marketing Strategy oleh Dr. Dimas Maulana, SEMM. Dan last but not least nih, di breakout room 5 akan ada Dr. Aprihatiningrum Hidayati, SCMM, yang akan membawakan sesi Women Entrepreneurship in the Next Normal Era. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang mungkin nanti belum merasa dibagi ke dalam breakout room tersebut, bisa langsung saja mengabari di kolom chat agar langsung dibantu oleh panitia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada panitia dimohon untuk dapat membantu Bapak Ibu masuk ke breakout room-nya masing-masing.